Kode termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Wilayah ini termasuk dalam kategori 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari situasi pendidikan, Kode masih memiliki tingkat literasi yang sangat rendah dengan angka putus sekolah yang cukup tinggi. Salah satu penyebab rendahnya tingkat literasi anak-anak di Kode adalah kendala bahasa pengantar di kelas, di mana anak-anak berbahasa Kode sedangkan bahan belajar dan bahasa pengantar dalam bahasa nasional. Oleh karena adanya tantangan dalam hal ini, maka inovasi bekerja sama dengan Yayasan Sulu Insan Lestari dan pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membuat program literasi dalam bahasa Kode untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak Kode dan mempermudah anak-anak untuk belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Program ini diadakan di 5 sekolah di Kecamatan Kode Bangedo dan 3 sekolah di Kecamatan Kode Belagar. Bahasa Kode merupakan bahasa lisan yang dituturkan oleh lebih kurang 20.000 orang, maka sebelum program literasi dimulai, ahli bahasa dari Sulu Insan Lestari harus bekerja sama dengan komunitas masyarakat Kode, membuat abjad Kode untuk dipakai anak-anak belajar di sekolah. Ketika kami mengikuti berbagai pelatihan dari program Sulu Insan Lestari, bukan hanya sebatas kami mengikuti pelatihan, tetapi juga menyadarkan kami, menggugah hati dan perasaan kami sebagai pendidik. Kami harus merubah suasana yang lama menjadi baru. Ketika suasana yang lama itu atau suasana dalam kelas dianggap kosong dan tidak berarti sama sekali bagi peserta didik, tetapi ketika berbagai pelatihan, berbagai motivasi dan dorongan dari program Sulu Insan Lestari, kami mencoba untuk merenda segala perubahan-perubahan yang harus kami buat dan kami lakukan demi dan untuk anak didik kami. Yang pertama itu kami membuat pajangan-pajangan di kelas, berbagai hiasan, yang mungkin bukan hanya sebatas hiasan semata, tetapi itu ketika anak melihat sesuatu yang seni, anak akan merasa tertarik untuk belajar. Yang kedua, ada pojok baca yang sebelumnya mungkin kami tidak pernah melakukan hal ini. Dengan berbagai bimbingan lewat pelatihan, kami mencoba untuk mengadakan kreativitas sendiri. Kami membuat pojok baca berupa rak buku, tempat menyimpan berbagai macam buku bacaan, buku bergambar yang dapat berguna atau bermanfaat bagi anak didik kami. Dari pengalaman kami sungguh luar biasa. Bahkan bukan anak kelas 3 saja yang semangat membaca, ketika jam pelajaran selesai, kelas 4, 5, dan 6, mereka juga semangat. Kami sebagai pendidik juga menyadari akan pentingnya hal ini dengan adanya pojok baca. Ini sangat mendekatkan anak dengan buku dan itu menjadi suatu kegembiraan ketika melihat anak-anak kami semakin semangat dan giat belajar. Di setiap kelas diadakan pajangan-pajangan yang bukan hanya sekedar hiasan, pojok baca, tetapi itu semua demi dan untuk memicu semangat atau memotivasi semangat anak untuk belajar dan lebih giat lagi. Itu pengalaman kami sebagai pendidik di lembaga SDK Mata Kapore. Gaya tentrianabung, dakon gas temak berlahtar, penlah kolah kuhlok kelgi, dalam beren, iklah kolah kuturuh baca bayi, lu dah, mai, den bareng atau hati lokok, dengan tekanan aja.
ya modal yang telah kami miliki sekarang berupa buku-buku dan metode mengajar yang telah dimiliki oleh adik-adik guru. Jadi mudah-mudahan keterlibatan pemerintah di sini dapat menjamin adik-adik guru yang seperti itu, yang telah menerima pembekalan dari Insan Lestari itu, sehingga di sekolah ini semakin ada perubahan, terutama angka butuh huruf itu bisa ditekan, bisa dikurangi. Mudah-mudahan Sulu Insan Lestari tetap mendampingi kami, karena manfaat yang telah kami rasakan, kehadiran buku-buku. Kemudian itu pembekalan teman-teman guru, terlebih itu literasinya, bagaimana cara mengajar di kelas rendah. Jauh hari yang lalu tidak ada seperti itu dari misalnya dari Pemda, tidak. Tapi Sulu Insan Lestari sungguh kami merasakan, teman-teman guru puas, malah mau lagi untuk KKG terusnya, bagaimana cara mengajar di kelas rendah. Nah, terima kasih.